Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, untuk kelima kalinya sejak tahun 2005, Yayasan Indonesian Quality Award menyelenggarakan acara penganugerahan penghargaan kinerja excellent sebagai komitmen atas tujuan pendirian yayasan, yaitu turut serta membangun kinerja excellent dan daya saing global, para pelaku ekonomi, dan yang mengatur peranata ekonomi dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Dalam perkembangannya, sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh yayasan, dapat disampaikan bahwa jumlah peserta telah tumbuh dari waktu ke waktu, dan tahun ini jumlah peserta meningkat menjadi 25 perusahaan dari 21 perusahaan pada tahun lalu, dan keseluruhan perusahaan yang diakses telah mencapai sekitar 50 perusahaan. Dalam perkembangan ini ada beberapa hal menarik yang dapat disimak, yaitu pertama, selain 25 perusahaan yang ikut awarding saat ini, masih terdapat juga 6 perusahaan lagi yang ikut, tetapi untuk sementara hanya ingin diakses saja. Yang dikatakan oleh Pak Riki Sihaan tadi, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa ikut pada acara awarding seperti ini. Yang kedua, perusahaan-perusahaan besar seperti Krakatau Steel dan PLN telah menggunakan asesmen IQA sebagai salah satu alat ukur untuk memonitor kinerja anak perusahaannya dan ikut serta dalam awarding pada hari ini. Ketiga, perusahaan-perusahaan besar seperti BNI, Pertamina, Telkom telah menggunakan juga kriteria Baldrige sebagai alat ukur kinerja unit-unit organisasinya. Dan yang terakhir, kami telah mengakses 38 unit organisasi PLN dalam rangka upaya PLN memperbaiki kinerjanya melalui program metamorfosis. Sedang beberapa BUMN besar lainnya juga sedang menunggu. Yang keempat, saat ini selain BUMN, perusahaan swasta juga sudah ikut seperti Astra Daihatsu Motor, dan selain itu bidang bisnis perusahaan bidang kesehatan yang juga pada saat ini ikut seperti Rumah Sakit Krakatau Medica. Oleh karena itu, semakin banyak perusahaan lainnya yang sedang mempersiapkan diri untuk diakses, baik BUMN maupun swasta, rumah sakit maupun perguruan tinggi negeri dan swasta. Yang kelima, dapat dilaporkan juga Bapak Menteri, bahwa kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedang menyiapkan asesmen di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelatihan Produktivitas, khususnya di Direktorat Produktivitas dan Balai Besar Pelatihan Produktivitas Nasional. Mudah-mudahan melalui model ini kita mendapatkan pelajaran bagaimana mengukur kinerja lembaga pemerintahan dalam waktu dekat sebagai masukan kepada pemerintah. Dan yang terakhir, semua perusahaan yang konsisten menindaklanjuti umpan balik hasil asesmen ternyata memberi manfaat bagi pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan stakeholder lainnya, seperti dapat kita amati di Pertamina, Wijaya Karya, PT PN3, Krakatau Steel, Telkom, dan lain-lain. Bapak Menteri dan para hadirin yang terhormat, selanjutnya untuk mewujudkan cita-cita yayasan seperti disebutkan di muka, kami sampaikan pula bahwa kegiatan yayasan telah mendapat dukungan dan pengakuan dari Baldrige National Quality Program, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Harry Hertz dan juga oleh Mr. Jeffrey Lucas beberapa saat yang lalu. Dan pada saat ini, metode-metode pelatihan dan asesmen juga tentunya kami sesuaikan dengan pola yang diterapkan dalam rangka Baldrige Criteria. Kami juga telah menandatangani MOU dengan Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, juga dengan 5 institusi perguruan tinggi, yaitu ITB, IPB, UI, UGM, dan Universitas Widya Gama Malang. Dengan demikian,
Diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang, yayasan akan lebih siap menghadapi pertumbuhan dan menerima kehadiran perusahaan-perusahaan swasta, organisasi pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga pemerintahan. Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pemberian penghargaan bukanlah sekedar suatu upaya yang biasa atau suatu pemberian penghargaan yang sifatnya hura-hura. Mengapa? Karena Malcolm Borders Criteria for Performance Excellence yang digunakan sebagai kriteria dalam asesmen IQA adalah suatu strategic management model yang telah teruji dan diterapkan di 76 negara. Sistem ini dapat mengukur sekaligus memberi panduan bagaimana mengelola bisnis yang prima dengan hasil yang excellent, sebagaimana perusahaan-perusahaan kelas dunia. Kriteria ini juga merupakan salah satu pilihan yang sangat adaptif terhadap alat-alat manajemen lainnya seperti ISO Series, Balance Scorecard, Six Sigma, Sarbanes-Oakley Act, dan lain-lain. Bahkan potret hasil asesmen dapat menunjukkan apakah alat-alat manajemen tersebut telah efektif memperbaiki bisnis. Menggunakan kriteria Baldrige sebagai alat asesmen berarti pengujian sistem dan proses pengelolaan perusahaan dan kinerja yang dihasilkannya dilakukan secara holistik. Hal ini sedikit berbeda dengan apa yang umumnya diterapkan, yaitu lebih menekankan pada aspek finansial. Di sini, asesmen memotret kinerja perusahaan melalui penilaian kualitas kesisteman, atau juga disebut dengan system and process, kualitas hasil atau result, dilihat dari sudut pandang keselarasan atau alignment, keterpaduan, integration, dan juga secara menyeluruh atau sintesis, sehingga dengan demikian hasil asesmen sangat sifatnya komprehensif, menyentuh seluruh aspek-aspek atau syaraf-syaraf organisasi. Cakupan penilaian kualitas sistem dan proses akan meliputi kategori kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pelanggan dan pasar, pengukuran atas analis dan knowledge management dan manajemen proses, sedang untuk penilaian kualitas outcomes di kategori results akan meliputi hasil-hasil yang terkait dengan produk dan jasa, hubungan pelanggan, finansial dan pasar, tenaga kerja, efektivitas proses, dan kepemimpinan. Selanjutnya kepada peserta diberikan umpan balik berisi penyertaan tentang kekuatan-kekuatan, strengths, dan peluang-peluang perbaikan, opportunities for improvements, yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan lebih lanjut.